Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila WT dari Gizi kelas B. Di sini saya akan buat tugas mikrobiologi pangan dan gizi. Mentari terbenam di ufuk barat. Di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu. Menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan indie bukan tentang sajadah lara, sahaja mewarnai duniaku. Jadi pisang susu itu adalah pisang yang memiliki ukuran yang kecil dan daging bawahnya itu sangat lembut, terus warna teksturnya itu lembut, rasanya juga manis, terus kayak rasa-rasa susu dikit. Nah, pisang ini memiliki kulit yang sangat-sangat tipis, jadi kadang tuh kalau kita buka tuh suka keambil sama kulitnya kan, karena kulitnya yang lumayan sangat tipis. Terus sering dihiasi dengan bintik-bintik yang hitam atau coklat gitu. Terus ciri-ciri utamanya itu sangat relatif kecil, mirip pisang mas, juga teksturnya lembut dan sedikit creamy, dan juga rasanya sangat manis sesuai dengan rasa seperti susu. Terus kulitnya itu sangat tipis, berwarna kuning cerah saat matang, terus seringkali ada bintik-bintik coklat kalau udah agak sangat matang. Terus kegunaannya itu bisa dimakan langsung seperti cemilan, terus bisa diolah menjadi kue pisang. Jadi selanjutnya kita masuk ke perubahan fisik identifikasi mikroorganisme pada pisang susu. Jadi dengan tingginya tingkat produksi pisang di Indonesia menyebabkan buah pisang ini sering tidak dimanfaatkan dan mudah rusak karena tingginya kandungan air pada pisang tersebut. Kandungan air tersebut memicu aktivitas mikroorganisme pembusukan. Jadi ketika pisang itu semakin tinggi airnya, maka itu di situ akan semakin cepat membusuk. Pembusukan seperti Lactobacillus sp, terus Bacillus serta jamur seperti Aspergillus niger dan Rhizopus sp. Jadi mikroorganisme ini memanfaatkan gula pada pisang sebagai substrat utama yang akan menyebabkan fermentasi dan pembusukan pada pisang tersebut. Sehingga perubahan fisik yang akan terjadi antara lain seperti pisang itu akan berubah warna dari yang mungkin kuning, bintik-bintik dikit-dikit, terus kemudian menjadi coklat dan kehitaman. Dan kadang tuh kalau kita taruh di suhu ruang yang kurang ini tuh dia akan cepat membusuk. Terus kita masuk ke gejala dan dampak pada kesehatan apabila kita konsumsi. Jadi apabila kita mengonsumsi sesuatu yang sudah terkena jamur ataupun bakteri, itu akan mengganggu pencernaan kita seperti diare, mual-mual, ataupun sampai keracunan karena mungkin ada yang punya kekebalan tubuh kurang kuat.
Jadi akibat toksin dari aktivitas bakteri dan jamur tersebut, misalnya senyawa metabolik, sekunder, dan aspergillus sp, juga dapat menghasilkan mikroorganisme yang berbahaya bagi sistem hati dan ginjal. Jadi ketika kita mengonsumsi pisang tersebut itu kita harus lihat dulu pisang itu masih bagus enggak untuk dikonsumsi. Namun beberapa senyawa aktif dalam jaringan pisang tersebut seperti flavin, fenol, tanin memiliki aktivitas antibakteri. Oleh karena itu, dalam penelitian ekstrak telapak pisang susu terbukti memiliki efek yang menyebabkan luka dan aktivitas antibakteri melalui kandungan flavonoid dan tanin yang mempercepat generasi jaringan. Masuk ke dampak terhadap kualitas dan keamanan produk olahan pisang susu. Jadi ada sebagian orang yang mengolah pisang tersebut menjadi sebuah minuman ataupun makanan. Dalam produk olahan seperti velva pisang susu itu prosesnya fermentasi spontan akibat mikroorganisme yang dapat menurunkan total padatan terlarut serta kadar sukrosa. Oleh karena itu terjadi degradasi karbohidrat oleh mikroorganisme. Hal ini karena berdampak pada perubahan rasa, aroma, dan sekian. Terima kasih.